segar ini menyambut perjalanan saya di Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu. Kabupaten yang terletak di daerah pantai barat, Pulau Sumatera bagian selatan ini tentunya menyimpan begitu banyak pesona. Mulai dari masyarakatnya yang ramah, potensi alam, hingga keberagaman budaya. Untuk itu mari ikuti perjalanan saya, Amanda Kristabel, dalam Sapa Nusantara. Terbentuk dari penetapan Undang-Undang Nomor 3 pada tahun 2003, Kabupaten Seluma yang dahulunya merupakan pecahan dari Kabupaten Bengkulu Selatan mulai bertransformasi menjadi kabupaten yang penuh potensi dari keindahan alam dan ragam budayanya. Menurut data Badan Pusat Statistik pada tahun 2023, Kabupaten Seluma memiliki luas daerah sebesar 2.479 km persegi yang terdiri dari 14 kecamatan, 182 desa, dan 20 kelurahan. Berbagai pencapaian Kabupaten Seluma selama 20 tahun berdiri pun telah ditorehkan dari berbagai sektor, mulai dari infrastruktur hingga peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. 20 tahun sudah Kabupaten Seluma berdiri sejak 23 Mei 2003. Pemerintah setempat pun semakin fokus untuk memperkenalkan potensi dan eksistensi Kabupaten Seluma, mulai dari keindahan wisata alam hingga berbagai daya tarik seni dan ragam budayanya, dengan cara menggelar berbagai macam kegiatan terbuka bersama masyarakat juga pihak eksternal yang dirilis dalam Calendar of Events Seluma 2023. Saya pun mendapat kesempatan untuk melihat salah satu agenda Calendar of Events Seluma 2023 yang juga merupakan rangkaian perayaan 20 tahun Hari Ulang Tahun Kabupaten Seluma, yaitu Festival Nasi Jambar dan Lomba Lari 5 km Seluma Alap. Sedang berada tepat di depan Taman Wisata Kota dan sedang berlangsung acara lomba lari. Saat ini saya juga ditemani langsung dengan Bapak Wakil Bupati Kabupaten Seluma, Bapak Gustianto. Selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Terima kasih Kompas TV sudah diundang. Bapak boleh diceritakan sedikit nih Pak kemeriahan hari ini nih Pak. Ini ada acara apa dan dalam rangka apa nih Pak? Ya Kak Reporter, jadi kami hari ini melaksanakan kegiatan lomba lari. Lomba lari ini merupakan salah satu event yang dilaksanakan setiap tahun di Kabupaten Seluma ini. Dan ini yang kedua kali kita laksanakan dan sekaligus bertepatan dengan hari ulang tahun Kabupaten Seluma. Di samping kita melaksanakan acara ini, juga kita mencari bibit-bibit untuk dijadikan atlet di Kabupaten Seluma ini khususnya dan Provinsi Bengkulu umumnya. Untuk peserta dari acara lomba lari 5 km ini ya Pak ya, itu dari mana saja nih Pak? Jadi peserta ini seluruh provinsi Bengkulu ini kita undang. Jadi ada beberapa kabupaten yang hadir pada saat ini untuk memeriahkan acara ini dan juga untuk mengadu kekuatan untuk lomba lari 5 km ini. Benar. Luar biasa. Pak, ini juga masuk dalam rangkaian hari ulang tahun Kabupaten Seluma yang ke-20 ya Pak ya? Iya. Dan untuk rangkaian acaranya nih Pak, setelah ini akan ada apa lagi nih Pak? Dan apakah kita teman-teman Kompas TV juga boleh ikut nih Pak? Boleh, kita sangat berharap Kompas TV juga ikut kegiatan ini. Dan kegiatan ini bukan hanya dalam rangka ulang tahun ini, bukan hanya lomba lari, juga ada kegiatan-kegiatan lain, misalnya lomba tumpeng dan kegiatan-kegiatan yang menyentuh dengan masyarakat sehingga masyarakat Seluma merasakan adanya ulang tahun Kabupaten Seluma ini. Oke, dan pastinya kita diajak semua ya Pak ya? Diajak semua, menikmati keseruan ini ya Bapak-bapak, Ibu-ibu ya? Betul. Iya, terima kasih. Kalau perlu Kompas TV nggak usah pulang. Wah, luar biasa, nggak usah pulang katanya pemirsa. Orangnya Salah satu rangkaian acara dalam perayaan HUT ke-20 Kabupaten Seluma adalah penyelenggaraan Festival Nasi Jambar yang sudah menjadi tradisi adat tahunan di Kabupaten Seluma. Dibuka dengan iring-iringan upacara adat khas Seluma, kegiatan Festival Nasi Jambar ini merupakan salah satu warisan budaya leluhur yang disimbolisasikan dan disuguhkan dalam bentuk beras ketan dan satu ekor ayam yang dibalut dengan daun pisang. Nasi Jambar memiliki filosofi yang erat dengan arti kehidupan dan bagaimana cara memaknainya.
Festival Nasi Jambar ini diikuti oleh seluruh kantor dinas dan organisasi perangkat daerah yang ada di Kabupaten Seluma, lalu dinilai oleh Bupati serta para pimpinan dari lembaga pemerintahan Kabupaten Seluma. Pemirsa Sapa Nusantara, masih bersama saya Amanda Kristabel dan saat ini saya ditemani langsung oleh Bapak Bupati Kabupaten Seluma, Bapak Erwin Octavian. Selamat siang Bapak, Oke, apa kabar? Selamat siang, baik. Sehat ya Pak ya? Pak, di tengah kemeriahan hari ini ya Pak ya, ini ada Festival Jambar ya Pak ya? Ya. Boleh diceritakan sedikit Pak terkait dengan filosofi dan juga makna dari festival ini tuh apa nih Pak? Oke, jadi hari ini alhamdulillah di Kabupaten Seluma dalam rangka menyambut ulang tahunnya ke-20. Itu bertepatan di tanggal 23 Mei di tahun ini, tahun 2023, kita melaksanakan event, salah satunya event Festival Jambar Seluma Fair tahun 2023. Jadi makna Festival Jambar ini salah satunya adalah kerukunan, keberagaman, serta kekompakan dari seluruh masyarakat di Kabupaten Seluma. Apalagi pada saat ini seluruh komponen masyarakat hadir, termasuk juga melibatkan OPD, Prokopimda, ini hadir lengkap. Sebelumnya didahului juga di pagi tadi kita melaksanakan juga kegiatan kemasyarakatan juga, itu lomba maraton 5 km yang sudah kita laksanakan secara bersama-sama tadi. Ini alhamdulillah ada lengkap nih. Ada Pak Ketua DPR, Pak Wabu, Pak Sekda, hadir semua lengkap di sini. Kita hari ini ya, luar biasa. Dan tadi saya juga keliling-keliling nih Pak ya di sekitaran area festival ini, pemirsa, saya juga melihat ada satu perwakilan dari UMKM dari Kabupaten Seluma ya Pak ya. Pak, boleh nih Pak ditonjolkan kira-kira andalan UMKM di Kabupaten Seluma ini apa sih Pak? Oke, kalau andalan ini kan kita namanya UMKM kan mengangkat ciri khas masakan tradisional Kabupaten Seluma. Ya, salah satunya kan cucur ringgit. Ini cucur ringgit ini kan ada cucur itu dari beras ketan, beras ketan. Kue berarti ya Pak ya? Kue yang digoreng. Dan ini salah satu makanan khas kita Kabupaten Seluma. Tapi ada satu hal lagi yang belum kita tampilkan pada saat ini, sebenarnya bubuto. Nah, bubuto itu makanan khas Kabupaten Seluma, tapi biasanya kita juga adakan juga festival di setiap tahun. Dan memang saya juga sempat ulik-ulik nih ya kayak ada batik khas dari Kabupaten Seluma. Saya boleh lihat ya batiknya ya. Oh ini batiknya ya? Oke, sip. Boleh dijelasin nih Pak terkait dengan makna corak batik ini nih Pak. Oke, sip. Nah ini batik di Kabupaten Seluma, ini kan motif remis dengan burung walet. Nah, burung walet. Tapi ada satu hal lagi di luar daripada batik ini, kita ada salah satu tenun bumpak. Nah, ini salah satu bentuk tenun bumpak yang khas Kabupaten Seluma yang sudah dipasang di kopiahin ini salah satu jenis dan contohnya. Tapi tadi seluruh kekayaan yang mulai dari kebudayaan, kesenian, mulai dari seni corak dan budaya ini terus kita angkat dan kita tampilkan ke seluruh masyarakat kita yang ada di Kabupaten Seluma dan di Provinsi Bengkulu. Mudah-mudahan dengan keadaannya Kompas TV ini lebih menyampaikan lagi, lebih mensiarkan lagi, lebih mempromosikan lagi Kabupaten Seluma di Provinsi Bengkulu maupun di tingkat nasional, dan mudah-mudahan bisa. Dan mudah-mudahan di ulang tahun Kabupaten Seluma yang ke-20 ini juga semakin jaya ya Kabupaten Seluma ya. Amin, amin, amin. Bapak Erwin, terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih juga atas informasinya, dan tentunya saya masih mau jalan-jalan di Kabupaten Seluma. Tetap bersama saya Amanda Kristabel di Sapa Nusantara. Rangkaian selanjutnya dari perayaan 20 tahun berdirinya Kabupaten Seluma adalah pelaksanaan upacara bendera yang diadakan di kantor Bupati Seluma. Upacara bendera ini melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah dan segala instansi yang ada di Kabupaten Seluma, mulai dari para ASN, camat dan desa, hingga para siswa dan siswi dari berbagai sekolah di Kabupaten Seluma. Pemirsa Sapa Nusantara, masih bersama saya Amanda Kristabel, dan saat ini saya ditemani langsung oleh Bapak Bupati Kabupaten Seluma, Bapak Erwin Octavian. Bapak, selamat siang. Apa kabar Pak? Selamat siang, baik. Baik ya Pak, luar biasa. Kita ngobrol-ngobrol santai aja ya Pak supaya bisa lebih mengenal juga nih ya pemirsa, seperti apa sih Kabupaten Seluma itu. Menurut pandangan Bapak, seperti apa nih Pak perkembangan Kabupaten Seluma selama 20 tahun berdirinya ini nih Pak? Jadi alhamdulillah hari ini
kita Kabupaten Seluma ulang tahun yang ke-20 tanggal 23 Mei tahun 2023. Jadi perkembangan 20 tahun ya sudah sangat baik lah, sudah sangat baik. Ya? Untuk pelayanan dengan masyarakat sudah lebih baik daripada sebelumnya. Apalagi dari awal diletakkan dengan kemampuan kepemimpinan sebelumnya, meletakkan dasar-dasar pola-pola pembangunan, sehingga pada saat ini kami minta jajaran tinggal melanjutkannya kembali. Terkait dengan berangkat dari visi dan misi ini nih Pak, Bapak juga merumuskan ada 5 program unggulan nih ya Pak ya. Ini perkembangannya sudah sampai mana nih Pak untuk 5 program unggulan punya Bapak ini nih Pak? Oke, jadi 5 program ini yang pertama program Seluma 1000 Jalan Mulus, yang kedua Seluma Desa Kelurahan Maju, yang ketiga Seluma Melayani, yang keempat Seluma Muda Berinvestasi, yang terakhir Seluma Beragama dan Berbudaya. Nah, jadi kalau progresnya sudah cukup membaik. Tetapi berdasarkan hasil survei di tahun 2022, yang betul-betul masyarakat rasakan pada saat ini, yakni program Seluma Melayani. Seluma Melayani betul-betul mereka terasa itu pada waktu kita pandemi COVID kemarin. Ya, betul. Jadi seluruh OPD ini, tidak hanya 1, 2, 3, seluruh OPD yang bahu-membahu menjemput masyarakat dan mengantarkan masyarakat pada saat mereka melaksanakan vaksinasi massal pada waktu itu. Ya, jadi kalau saya hasil data yang ada memang untuk program Seluma Melayani itu memang lebih tinggi. Nah, memang kalau untuk Seluma Desa Kelurahan Maju, secara programnya itu dikarenakan kemarin posisi pandemi COVID ini kan untuk dana desa itu lebih terfokus ke bantuan langsung tunai untuk masyarakat. Ini yang juga saya tertarik nih Pak, ada salah satu dari program Bapak itu terkait dengan investasi, khususnya di UMKM ya Pak ya. Bapak boleh promosiin juga nih Pak, dari Kabupaten Seluma, jagoan UMKM-nya tuh apa nih Pak? Oke, jadi kalau UMKM Kabupaten Seluma kini memang lagi menggeliat. Memang titik fokus kita dari pemerintah daerah ini memang UMKM yang skala mikro. Skala mikro sebenarnya prioritas kita. Lalu kenapa? Berdasarkan pengalaman yang sudah krisis moneter tahun 98, ternyata prioritas UMKM yang kecil-kecil inilah yang betul-betul tidak menjadi masalah, tidak tergoncang dengan persoalan-persoalan luar biasanya itu ya Pak ya, padahal mikro saya. Mikro padahal. Nah, jadi salah satu yang kita unggulkan seperti di kemarin kita ada tenun bumpa, kemudian juga ada kopiah juga, kemudian itu makanan khas kuliner juga, kita ada cucur pandan juga, kemudian juga ada baitat juga, kemudian juga ada keripik-keripik pisang, kemarin juga sudah mulai mengulik-ngulik juga keripik-keripik nangka. Kemudian juga kita juga ada Jessica ini minuman Jessica. Jadi seluruh itu kita ajak, kita bangkitkan satu persatu. Dan itu sebarannya untuk pemasarannya sudah sampai kemana nih Pak? Kalau untuk yang masyarakat UMKM ini, alhamdulillah ini posisinya kan sudah masuk ke Indomaret. Wow, udah masuk ke retail besar juga ya Pak ya? Sudah Pak, alhamdulillah. Malahan kemarin sudah timbul juga sertifikat halal, jadi memacu dan memicu juga. Membantunya dari segi itu juga ya Pak ya? Iya. Luar biasa pemirsa. Pemirsa, sekarang kita mau beralih nih ke topik lainnya. Saya sangat tertarik nih Pak ya dengan kebudayaan di Kabupaten Seluma. Karena kemarin saya juga ikut nih Pak, Festival Jambar itu luar biasa. Hingar-bingarnya luar biasa, kemeriahannya luar biasa pemirsa. Nah, boleh diceritakan nih Pak, yang juga jadi salah satu ikon atau identitas di Kabupaten Seluma ini apa sih Pak kebudayaannya? Jadi komponen daripada berbicara masalah budaya ini kan ada 4 komponen itu. Yang pertama itu pakaian adat, yang kedua itu upacara adat, yang ketiga itu tari-tarian adat, nah yang keempat ini kesenian adat kalau tidak salah. Contoh misalnya seperti yang kita pakai tadi, seperti Pak Asisten pakai. Ini kan hanya satu komponen, hanya pakaian. Pakaian, nah mungkin di situ ada senjata ya. Tapi kalau kini kan kita sudah mulai beralih, jangan hanya berbicara 2 komponen, tapi 2 komponen yang lain juga kita timbulkan. Salah satunya tadi upacara adat. Kalau kita ke Bali, kalau melihat pantai, mungkin Mbak Amanda lihat pantai kita di sana lebih bagus. Bagus banget Pak, luar biasa. Tapi ada persoalan di sana. Apa sih yang mau kita lihat di Bali itu? Ternyata emang adat dan budaya. Iya, ternyata ya Pak. Itu jadi ada poin pentingnya di situ, adat dan budaya ditambah lagi dengan posisi yang lainnya. Nah, inilah yang terus kita mau bangkitkan di Kabupaten Seluma ini dengan pariwisata yang ada, tapi tadi adatnya juga
harus kita angkat juga. Oke. Pak, sekalian nih Pak, kita promosiin Kabupaten Seluma. Selain dari kebudayaannya, yang juga jadi andalan nih Pak, di Kabupaten Seluma tuh apa aja sih Pak tempat wisatanya deh Pak? Boleh nih diinfoin nih ke pemirsa. Tempat wisata Seluma nih sangat banyak, Mbak. Iya, sangat Pak banyak. Ya? Sampai bingung ya Pak ya, saking bagus semuanya Pak ya? Yang pertama masalahnya tuh, yang pertama sekali pasti infrastruktur. Oke. Jadi akses menuju ke tempat wisata. Fokus kita jalan-jalan menuju tempat wisata itu kan sudah ada, Mbak. Betul. Jalan-jalan desa, nah, jalan kabupaten. Nah, inilah yang harus segera kita perbaiki, itu harus segera. Contoh lagi, ada salah satu destinasi wisata di desa Lubersam, Kecamatan Seluma Utara. Satu desa itu punya 6 poin, satu desa punya 6 poin kelebihan lah. Wow, apa tuh Pak? Yang pertama, air terjunnya ada. Oke, air Yang terjun. kedua, arung jeram ada. Arung jeram di tempat itu, satu Pak? desa. Wow, oke. Yang kelima, para layang bisa. Wow. Iya. Itu yang mengelola siapa Pak? Satu lagi dulu nih, satu lagi nih Pak. Saya masih penasaran. Satu lagi apa nih Pak? Para layang tadi. Apa ya? Kalau air panas sudah. Sudah. Air terjun Air tadi. terjun sudah. Goa sudah. Goa. Para layang. Oh iya, ini mandi embun. Wow, menarik banget ya Pak ya. Nah, kemarin kita sudah berupaya ke Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan terkait untuk bisa dibangunkan jalan menuju tempat desa Lubersam. Posisinya ya 3 jam 4 jam. Karena aksesnya tadi. Tapi kalau jalannya bagus ya paling lama 45 menit. Wah, boleh dari banget titik kita tuh, duduk Pak. ini 45 menit. Boleh banget Pak. Airnya masih jernih, mau mancing oke, mau air panas oke. Itu satu desa loh, Mbak. Iya. Tapi persoalan pertama sekali kita di infrastruktur yang harus kita kejar terlebih dahulu. Oke, ini pertanyaan terakhir nih Pak, yang juga mungkin akan berkesinambungan dengan harapan. Harapan Bapak untuk Kabupaten Seluma, terutama untuk hari lahirnya yang ke-20 ini, apa nih Pak? Ya, harapan yang pertama sekali, pertama kan, jadi alhamdulillah Kabupaten Seluma ini kolaborasi dengan seluruh yang terkait Forkopimda, baik dengan pihak Polres, pihak Kajari, pihak Dandim, pihak Pengadilan Tinggi Agama, Kemenak. Alhamdulillah sangat-sangat kompak, Mbak. Sangat kompak. Jadi persoalan kita cuma satu, sebenarnya di dana itulah. Kalau dana ini ada, aku rasa bisa cepat segera lah gitu. Jadi kalau harapannya itu yang pertama sekali. Dan memang yang dibutuhkan masyarakat pada dasarnya betul-betul infrastruktur, Mbak. Soalnya kenapa? Di Seluma ini posisi masyarakat ini kan hidupnya kan di pertama sekali sawit, yang kedua karet, yang ketiga itu tanaman palawija yang lain. Tapi tadi akses menuju ke sana yang jadi persoalan kita. Jadi kalau akses itu bagus, waduh. Banyak tuh Pak yang mungkin juga dari sektor lain yang akan terdorong ya Pak ya dengan adanya akses ini. Itu tadi. Kan kita kan ada 5 program nih. Satu tadi jalan. Nah, jikalau jalan sudah bagus, 4 program ini pasti mengikuti. Satu kategori yang kedua itu Seluma Desa Kelurahan Maju. Desa Kelurahan Maju ini kan sudah ada simbol dalam, sudah ada wisata. Iya, betul, betul. Tidak hanya berbicara masalah kesejahteraan masyarakat, tidak hanya bicara masalah yang lain, tapi wisatanya juga ada di sana. Tapi tadi kunci pertama pasti di infrastrukturnya terlebih dahulu. Oke, luar biasa. Semoga apa yang diharapkan tidak jadi semoga saja ya Pak ya. Semoga terjadi, doanya terkabul, terutama di hari lahir Kabupaten Seluma yang ke-20 ini ya Pak ya. Pak Erwin, terima kasih banyak sudah mengundang Kompas TV hadir juga di Sapa Nusantara. Pemirsa, itu tadi kebersamaan saya dengan Bapak Erwin selaku Bupati dari Kabupaten Seluma. Tentunya saya masih akan jalan-jalan lagi nih Pak ya di Kabupaten Seluma. Terima kasih banyak atas waktunya. Tetap ikuti saya di Sapa Nusantara. Potensi daerah Kabupaten Seluma dalam berbagai sektor seperti pertanian, kehutanan, serta wisata alam sungguh besar dengan kontur alam yang juga mendukung. Warga asli Seluma pun juga memanfaatkan keadaan alami maupun buatan ini untuk menikmati keindahan Kabupaten Seluma itu sendiri. Salah satunya yang menjadi favorit para warga di Seluma adalah Bendung Seluma.
yang telah berdiri sejak tahun 1982. Halo pemirsa Sapa Nusantara, masih bersama saya Amanda Kristabel. Dan saat ini saya sedang berada di Bendungan Air Seluma. Bendungan air yang dibangun pada tahun 1982 ini tentunya memiliki fungsi utama sebagai irigasi air. Juga memiliki potensi wisata alam untuk masyarakat di Kabupaten Seluma. Untuk itu mari ikuti terus perjalanan saya di Bendungan Air Seluma untuk wawancara nih dengan masyarakat di Kabupaten Seluma. Ikuti terus. Bapak punya kenangan nggak Pak di sini Pak? Oh, di sini bagus tempatnya Mbak, di tempat rekreasi keluarga, tempat ya pasangan-pasangan muda-mudi berpacaran di sini banyak di sini Mbak. Mas boleh cerita sedikit nggak nih Mas dari mana nih asalnya? Dari Seluma Selatan. Dari Seluma Selatan. Kalau Mas? Sama. Mas juga? Sama. Sama dari Seluma Selatan. Lagi tamasya ya di sini ya? Iya. Luar biasa. Ini dari jam berapa nih tadi datangnya? Dari jam 7 berangkat ke Tais. Oh ke Tais, tapi memang khusus untuk datang ke Bendungan Air Seluma ini? Iya. Oh emang mau nyari apa sih Mas di sini tuh apa yang menjadi daya tarik nih buat Mas sama Mbak di sini nih? Mencari kenyamanan. Oh mencari kenyamanan karena memang suasananya adem juga ya Mas Iya. sama Mbak ya. Boleh ceritain nggak biasanya kalau ke Bendungan Air Seluma ini kegiatannya apa sih Mas? Cuma nongkrong doang. Nongkrong biasanya di area pepohonan sebelah sana ya? Tapi suka berenang juga nggak Mas? Enggak. Oh enggak, takut ya kayaknya. Kalau boleh tahu nih Mas, untuk perjalanan ke Bendungan Air Seluma ini butuh berapa lama nih Mas? Kalau cepat 1 jam sampai. 1 jam, Iya. itu kalau cepat. Berarti bisa memakan waktu lebih dari 1 jam ya? Iya. Wah luar biasa, berarti memang bela-belain ya. Iya. Memakan waktu 1 jam untuk datang ke Bendungan Air Seluma ini. Ya. Tapi Mas punya ini nggak Mas, punya harapan nih untuk Bendungan Air Seluma ini? Karena kan juga jadi salah satu destinasi wisata. Mas punya harapan nggak untuk bendungan ini? Ya supaya lebih bersih. Lebih bersih ya Lebih tentunya. Saling merawat. Potensi wisata alam Kabupaten Seluma sebenarnya sangat tinggi dan besar untuk menjadi perhatian para wisatawan. Namun kendala utamanya adalah akses dan infrastruktur yang masih belum mumpuni. Hal inilah juga yang menjadi fokus Bupati beserta pemerintahan Kabupaten Seluma untuk mendorong pembangunan infrastruktur yang lebih merata demi meningkatnya pariwisata di Kabupaten Seluma. Pantai yang indah dan laut yang terbentang di sebelah saya saat ini merupakan salah satu potensi wisata alam di Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu. Dan adalah Pantai Periukan yang juga menjadi salah satu ikon di Kabupaten Seluma. Dan tidak terasa pemirsa, saya sudah menemani Anda selama 30 menit berkeliling Kabupaten Seluma. Dan saya harus pamit undur diri, tetap menantikan Sapa Nusantara episode berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.